Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Maulana. Saya dari semester 3 Administrasi Pendidikan dan NIM saya 0142S1A 021047. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan mencoba menggunakan laptop. Semoga dengan menggunakan laptop ini bisa memudahkan kita semua untuk belajar. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita coba perbesar laptop dulu. Nah, seperti ini. Dan mari kita langsung ke materi pertama, yaitu organisasi kantor. Oke, sebelum kita mengenal organisasi kantor, lebih baik kita membahas organisasi terlebih dahulu. Organisasi adalah salah satu jenis wadah perlengkapan di masyarakat yang dibikin oleh orang-orang dengan tujuan dapat memperoleh efisiensi kerja tertentu yang sebesar-besarnya. Organisasi itu sendiri dibentuk oleh orang-orang dengan tujuan tertentu yang dapat dipetik hasilnya secara bersama-sama. Berarti tidak cukup ditangani secara sendiri atau perorangan, maka orang-orang akan membuat wadah organisasi. Setelah organisasinya, coba kita bahas kantornya. Kantor adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Kantor adalah tempat dalam suatu badan usaha di mana dilaksanakan pekerjaan tata administratif atau pekerjaan tata usaha yang dapat dilakukan dengan tangan atau dengan menggunakan mesin. Pekerjaan tata usaha senantiasa terdiri pencatatan berbagai macam keterangan yang perlu bagi pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan. Adapun fungsi kantor adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi dan catatan-catatan secara terperinci. Fungsi kantor itu ada 5. Yang pertama, untuk menerima keterangan, misalnya surat-surat, harga-harga, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mencatat keterangan, misalnya catatan-catatan tentang pegawai, harga, dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menyusun keterangan ya, misalnya dalam pembiayaan, pembukuan, dan sebagainya. Yang keempat, untuk memberikan keterangan, misalnya daftar barang-barang dagangan, taksiran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk menjamin aktiva, misalnya konservasi uang kontan, penggadaian persediaan, dan sebagainya. Ada beberapa unsur organisasi perkantoran, teman-teman. Yang pertama, harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja samanya. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Sekarang kita coba membahas konsep komunikasi. Pertama, menurut Komarudin, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Sedangkan menurut Liang Ji, dalam situsnya menjelaskan bahwa komunikasi adalah menyampaikan warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi agar terjadi suatu pemahaman sehingga memberikan hal, tindakan, atau umpan balik yang efektif. Komunikasi yang berlangsung dalam kantor biasanya berupa komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Selain itu, komunikasi dalam kantor juga dapat berbentuk komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang dimaksud yaitu adanya komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor. Semua personel kantor melakukan komunikasi baik formal, informal, maupun non formal. Selain adanya komando yang diberikan oleh atasan,
Komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk berkoordinasi, bekerja sama, adanya pemberian informasi, dan masih banyak lagi. Scott M. Kultip dan Alan H. mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi efektif. Yang pertama, credibility atau kepercayaan. Dalam komunikasi kantor, antara komunikasi dan komunikan harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil atau menghambat komunikasi. Yang kedua ada konteks perhubungan pertalian. Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi lingkungan pada waktu komunikasi berlangsung. Misalnya, situasi atau keadaan yang sedang kacau, komunikasi akan terhambat sehingga komunikasi tidak berhasil. Yang ketiga ada content atau kepuasan. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila si berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya. Pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respons kepada pihak komunikator. Yang keempat ada clarity, yaitu kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan yang meliputi akan kejelasan isi berita, kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam pengoperan lambang-lambang. Yang kelima ada capability and consistency, yaitu kesinambungan dan konsistensi. Komunikasi harus dilakukan terus-menerus dan informasi yang harus disampaikan jangan bertentangan dengan informasi yang terdahulu. Dan yang keenam ada capability of audience, kemampuan pihak penerima berita. Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Janganlah mempergunakan istilah-istilah yang kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak penerima berita. Dan yang terakhir ada channel of distribution, saluran pengiriman berita. Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan bisa melalui radio, telepon, televisi, dan banyak lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak bentuk dan model dari komunikasi yang dapat dilakukan di kantor. Komunikasi memiliki peran penting terhadap manajemen perkantoran. Tanpa adanya komunikasi, aktivitas kantor tidak akan berjalan. Komunikasi dalam manajemen perkantoran akan berjalan dengan efektif jika mampu melaksanakan komunikasi dengan prinsip-prinsip komunikasi dan memperhatikan penyebab terjadinya komunikasi efektif yang dijelaskan di atas tadi. Baik, alhamdulillah mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang organisasi kantor dan komunikasi kantor. Oke, kita tutup dulu laptopnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.